Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Fa ikhwani fillah رحمني ورحمكم الله. فإن شاء الله في هذا اليوم سنواصل درسنا في تعلم الفقه، وقد بدأنا وشرحنا في كتاب الصيام من كتاب تنبيه تنبيه الأفهام في شرح عمدة الأحكام. فقد وصلنا الآن في الشرح الإجمالي في الشرح الإجمالي. فليتفضل الأخ رودي أن يقرأ الشرح الإجمالي. تفضل. من لما كان من مقاصد السحور. يا خرج رودي. طيب، سأقرأ الشرح الإجمالي. لما كان من مقاصد السحور تقوية البدن على الصيام وحفظ نشاطه، كان من الحكمة تأخيره. Ketika termasuk dari tujuan sahur adalah untuk menguatkan badan, maka disyariatkanlah diakhirkan sahur tersebut. Diakhirkan sahurnya agar badan tetap kuat dan semangatnya tetap terjaga. Maka inilah di antara hikmah dari diakhirkannya sahur. Kemudian وها هو أنس بن مالك يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنها تسحر في صحبة النبي صلى الله عليه wasallam. Dan ini dia sahabat Anas bin Malik meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah bersahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi baitihi, yakni di rumahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma qama ila salati walam yakun baina salati wa faraghihi min as-sahur illa miqdar ma yaqra'ul qari'u 50 ayatan min al-Qur'an mutawassitatun bi qira'ati ghairi syari'atin wala bati'atin. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangun untuk melaksanakan salat. Walam yakun baina salati wa faraghihi min as-suhur illa miqdaru ma yaqra'ul qari 50 ayat. Dan tidak ada jarak antara salat dan selesai beliau dari sahur kecuali sekitar 50 ayat, ya, dibaca oleh seseorang yang bacaannya
sedang, tidak cepat dan tidak lambat, ya, tidak cepat dan tidak lambat. Nanti dijelaskan di bawah bahwa sebagian ulama mempunyai pendapat bahwa sekitar 4 sampai 6 menit, ya, sekitar 4 sampai 6 menit sebagaimana yang dijelaskan oleh sang muallif, sekitar 4 sampai 6 menit. Sekarang fawaidul hadis, ya. Fawaidul hadis, faidah yang bisa diambil dari hadis tersebut, ya. Tafadhal dibaca putra yang nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal iqra al-faidatul ula. Al-faidatul ula. Naam. Fawaidul hadis. Fawaidul wa ta'khirihi. Naam. Di iya, iya, barakallahu fiik. Ya, faedah yang pertama, disyariatkannya sahur, ya, disyariatkannya sahur. Sebagaimana hadis sebelumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Ya, bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, di sini di hadis ini, ya, di hadis yang dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit, yakni menjelaskan tentang sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara selesainya sahur beliau dengan sholat adalah sebagaimana dijelaskan qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sahurnya sampai dekat dengan waktu sholat fajar atau sholat subuh, ya. Dan ini sunnah, ya, disunnahkan. Sebagaimana kita ketahui, hikmahnya adalah supaya badan ini lebih kuat ketika mengakhirkan sahur, semangatnya juga lebih terjaga. Kemudian faedah yang kedua, anna baina suhurin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salatil fajri qadru qiraati khamsina ayah. Bahwa antara sahur Nabi dan salat subuh adalah sekitar bacaan 50 ayat. Iya. Kita lanjutkan, tafadhol dibaca Faisal Fahri, ya. Faisal Fahri. 3. Faidatul Salifah. Hadha huwa. Naam, hirsus sahabati ala al-ijtima'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyata'allamu minhu, ya. Semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhu untuk berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu semangat dan menyukai
ya berkumpul di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keberkahan ilmunya, ya. Shallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Kemudian dilanjutkan putra Arba'ah. Naam, karamun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa tawadu'uhu, ya. Kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerendahan hati beliau, ya. Dalam hadis tersebut bisa kita ambil faidah ini, ya. Dari mana? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersahur bersama para sahabat. Ini menunjukkan kedermawanan beliau, ya. Mau berbagi dengan para sahabatnya dan tawaduk beliau, rendah hatinya beliau, ya. Beliau adalah seorang utusan Allah, seorang nabi dan rasul, ya. Tapi apa? Bersaur bersama sama sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waalaikumsalam, Zaki. Iya. Kemudian tafadhol Faisal dibaca khamsah. Tafadhol. Iya, di masyru'iyatul mubadarati bi salatil fajri, ya. Disyariatkan bersegera atau menyegerakan sholat fajar. Jadi ketika sudah masuk waktu, maka disyariatkan untuk disegerakan sholat fajarnya tanpa diakhirkan. Yang diakhirkan adalah sahurnya, tapi sholat fajarnya tidak diakhirkan. Kita lanjutkan ke hadis yang kelima. Ya, tafadhol Zaki Alif. Al-hadithul khamis. Iqra al-hadithul khamis. Zaki Alif موجود. تفضل. Sautuka ghairu masmu'. Suaranya tidak kedengaran. Tafadhal dibaca al-hadithul khamis yang ini. Suaranya tidak kedengaran. Zaki Alif tidak kedengaran. Tafadhal. Thumma yaghtasilu wa yasumu. Ya, al-hadithul khamis, hadis yang kelima dari bab puasa ini adalah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, yang mana keduanya adalah Ummul Mukminin, artinya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibundanya kaum mukminin semuanya, ibundanya kaum mukminin semuanya. Meriwayatkan, menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yudrikuhul fajru, ya, dahulu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masuk atau datang waktu fajar wahwa junubun, ya, sedangkan beliau dalam keadaan junub, min ahlihi, dari keluarganya, ya, dari keluarganya.
Summa yagtasilu wa yasumu. Kemudian mandi dan berpuasa, ya. Artinya tidak apa-apa dan sah puasanya. Kemudian tafadhal putra Iqra ar-rawiyani an Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Nah, ar biografi dari dua perawinya adalah yang pertama Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bintu Abi Bakrin. Ya, beliau adalah anak perempuannya sahabat yang paling mulia, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma jami'an. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahinya di Makkah, ya. Ba'da mauti Khadijah. Setelah wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa qabla zawajihi bi Saudah, ya, dan sebelum uh, menikahi Saudah radhiyallahu taala anhum jami'an, ya. Iya, tafadhal dilanjutkan Faisal setelahnya, ya. Tazawwajha wa hiya siwaha. Iya. Tazawwajaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya wahia ibnatu sittasinin dan beliau ibunda kita ini umurnya masih 6 tahun, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akadnya ketika ibunda kita radhiyallahu taala anha masih berumur 6 tahun, ya. Yang mana jangan disamakan, ya, antara 6 tahunnya orang Arab dengan 6 tahunnya orang kita, ya. Yang mana kita ketahui bahwa orang Arab ini terkenal lebih matang dan lebih besar, lebih dewasa, ya, dibandingkan orang kita, ya. Sebagian orang kita, ya, maksudnya. Wadakhala biha fil Madinah, ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menikahinya bersama beliau ketika di Madinah wahia ibnatu tis'a sinin dan ibunda kita sudah umur 9 tahun baru dibawa ke Madinah bertangga. Lam yatazawwaj bikran sifaha, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh, tidak menikahi, ya, gadis selain ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya, tafadhal ba'da Faisal Ali wa kanat.
فيها صلى الله قال فيها صلى الله عليه وسلم فضل عائشة. نعم. iya, jazakallahu khairan. Wakanat ahabba wakanat ahabbu nisaihi ilaihi, dan beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ahabbu nisaihi ilaihi, adalah istrinya yang paling dicintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Aisyah dan eh, Ummu Salamah, tapi yang paling dicintai oleh beliau adalah Aisyah daripada istri-istri yang lain. Ya, beliau mencintai istri yang lain, tapi yang paling dicintainya adalah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhum jami'an. Qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'irit ta'am." Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain, ya, kafadli tharidi ala sa'ir ta'am, seperti keutamaan bubur daripada makanan-makanan yang lain, ya, artinya ibunda kita ini istimewa, ya, istimewa dibandingkan perempuan-perempuan lain di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fiha li ummi Salamah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah bahwa wallahi ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairiha, ya, demi Allah tidak pernah turun wahyu kepadaku uh, sedangkan aku berada di selimut seseorang perempuan kecuali Aisyah, ya. Tidak ada yang pernah turun wahyu, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada dalam selimut, ya, kecuali dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya Allah juga Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ketika bersama Aisyah, menunjukkan keutamaan ibunda kita, ya, menunjukkan keutamaan ibunda kita. Bahkan Allah pun Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang memberikan kekhususan kepada Aisyah, ya, ketika berada bersama beliau radhiyallahu taala anha. Dan nanti juga akan diriwayatkan bahwa para sahabat para yang lain juga, ya, memahami ini, ya, memberikan hadiah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah, karena Nabi, ya, merasa lebih senang dan uh, lebih nyaman, maka para sahabat pun memberikan hadiah-hadiahnya ketika datang giliran beliau di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, tafadhal dilanjutkan Rudi, ya, ada Rudi. Ya, sampai dimulai wama tufi Rasulullah. Tafadhal Rudi. Asnadathu wal faham. Naam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidaklah wafat kecuali di rumahnya. Artinya Rasulullah wafat di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini menunjukkan juga kekhususan ya. Karena Nabi tidaklah seorang nabi eh, diwafatkan Allah kecuali di tempat wafatnya itu akan dikuburkan ya. Maka eh, mendapatkan kekhususan ini ya, nanti Rasulullah akan dikuburkan juga di rumahnya. Wa fi yaumiha, dan di harinya beliau ya, di gilirannya, ketika gilirannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qad asnadathu ila sadriha, dan beliau ya ibunda kita menyandarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dadanya ketika di akhir-akhir eh, kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat ala janibin kabirin min al-ilmi wal fadli wal aqli wal fahmi ya. Dan beliau ibunda kita radhiyallahu taala anha ya memiliki peran yang besar dalam ilmu, dalam kecerdasannya ya, dalam keutamaannya, dan dalam eh, pemahaman beliau terhadap hadis-hadis Nabi, ya, terhadap Al-Quran, dan terhadap permasalahan agama. Ya, beliau banyak memiliki ilmu ya dalam hal itu. Ya, kemudian kita lanjutkan setelahnya. Tadi berarti yang iya, ya, tafadhol. Rudi sudah berarti putra. Qala Abu Musa al-Ash'ari. Naam, ya. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dan beliau termasuk sahabat yang memiliki ilmu, termasuk ahli ilmu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau ini pernah diutus kalau tidak salah bersama Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya. Apa yang dikatakan beliau? Ma ashkala alaina amrun. Ya, kami tidak pernah menemukan sebuah permasalahan. Fasa'alna Aisyah, kecuali akan kami tanyakan kepada Aisyah, ya, illa wajadna indaha fihi ilman, dan ya kami akan menemukan ilmu ya. Jadi setiap ada permasalahan, ada sesuatu permasalahan agama yang rumit ya, ketika ditanyakan kepada ibunda Aisyah, maka beliau mempunyai ilmunya ya. Ini menunjukkan bahwa ibunda kita ya adalah seorang yang alim, memiliki ilmu ya. Tidak ada permasalahan yang ditanyakan kecuali pasti beliau punya ilmunya ya. Ya, kemudian lanjutkan wa matu fi hatta nasyarat ya fil ummati. Setelah putra Faisal. Tafadhal Faisal wa matu.
Naam. Wa ma tuwfiyat, dan tidaklah beliau wafat hatta nasyarat fil ummati ilman katsiran, kecuali sudah tersebar ya pada umat Islam ini ilmu yang banyak. Ini artinya setelah ilmu beliau ya eh, banyak diambil oleh umat Islam, eh, barulah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta qila, ya sampai-sampai dikatakan bahwa inna rub'al ahkam syar'iyyah manqulun anha, ya, bahwa seperempat hukum-hukum syar'i itu diriwayatkan oleh beliau. Ini saking banyaknya ilmu dan riwayat dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dan beliau ini terkenal termasuk sab'ah minal mukthirina birriwayah, termasuk salah seorang eh, sahabat yang termasuk dari yang 7, ya, dari yang 7 orang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjutkan ba'da Faisal Zaki Alif. Waqad ruwiya anha min al-ahadits Nabi fi Ramadan sanata 58. Naam, wa qad ruwiya anha min al-ahadits, dan telah diriwayatkan dari beliau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yablughu nahu alfain, ya, eh, kira-kira hampir 2000, ya, wa mi'ataini wa asrata ahadits, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita sebanyak 2210, ya. Nah, ini banyak sekali ya diriwayatkan oleh ibunda kita, ya, 2210 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan, ya, dan dihafal oleh ibunda kita, ya, menunjukkan luasnya ilmunya, ya, kuatnya hafalannya, kecerdasannya, ya, meriwayatkan 2210 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tufiat fil Madinah, ya, beliau wafat di Madinah di bulan Ramadan pada tahun 58. Ya, beliau wafat di Madinah pada tahun 58. Ya. Kemudian Ummu Salamah Hindun binti Umayyah. Ba'da Zaki tafadhal Rudi, tafadhal Rudi. Wasi, si, ha, Naam. Kemudian perawi yang kedua adalah Ummu Salamah, ya. Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah ibn al-Mughirah al-Qurashiyah al-Makhzumiyah, ya. Artinya beliau dari kabilah Quraisy, ya, termasuk kabilah yang paling mulia, ya, Qurashiyah, orang Arab Quraisy, ya. Aslamat qadiman, beliau telah masuk Islam telah lama, ya. Hiya wa zawjuha,
beliau dan suaminya. Ibnu Ammiha Abu Salamah. Suaminya adalah anak dari pamannya sendiri, ya, namanya Abu Salamah. Wahajara ilal Habasyah. Wahajara ilal Habasyah. Kemudian mereka berdua berhijrah ke Habasyah. Thumma raja'a ila Makkah. Kemudian kembali lagi ke Mekah, ya, dari Ethiopia kemudian kembali lagi ke Mekah. Wahajaru ilal Madinah, kemudian hijrah lagi ke Madinah, ya, berarti mengikuti dua hijrah, ya, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Tsumma tufiya anha ba'da ghazwati Uhudin, kemudian suaminya wafat setelah perang Uhud, ya, setelah perang Uhud. Ya, tafadhal ba'da Rudi Putra. Naam. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من ذوات العقل. Ya, setelah wafat suaminya Abu Salamah, maka dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk, ya, perempuan yang memiliki kecerdasan dan agama dan juga iman yang benar, yang jujur kepada Allah dan Rasulnya. Lamma mata zawjuha Abu Salamah kanat tuhibbuhu, ya, ketika wafat suaminya Abu Salamah dan beliau ini yang mencintainya, qalat, ya, beliau berkata sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tafadhal Faisal. Ajir illa ajarahu Allahu fi musibatahu wa akhlafa lahu khairan minha. Naam, ya, ketika wafat suaminya, maka beliau berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, mengimani sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang hamba pun yang mengenainya sebuah musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, ya, kemudian dia mengucapkan itu doa itu, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini, wa akhluf li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik darinya. Illa ajarahullahu fi musibatihi, ya, kecuali Allah akan memberikan pahala pada musibahnya, wa akhlafa lahu khairan minha, dan menggantikan yang lebih baik darinya. Ya, tafadhal ba'dahu Zaki Alif dibaca.
am Naam. Iya. Naam. Wa kanat taqulu muta'ammilatan la syaqiyatan. Ya. Ketika beliau radhiyallahu taala anha mengucapkan doa itu, dan telah dikabarkan bahwa siapa saja yang mengucapkan doa itu ketika terkena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Siapa yang terkena musibah kemudian mengucapkan doa itu, kata Rasulullah, akan diberikan pahala dalam musibahnya dan digantikan yang lebih baik dari yang telah telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau radhiyallahu taala anha memikirkan hal itu, ya, bukan mengeluh, ya, bukan mengeluh. Beliau berkata, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, ya, karena Abu Salamah, ya, sangat dicintainya, ya. Awwalu baitin hajara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu rumah yang maksudnya satu anggota keluarga dalam rumah yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika mengucapkan doa itu, Allah Subhanahu wa taala menggantikan wafatnya, ya, suaminya Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digantikan oleh Allah yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Ya, jadi diajarkan doa tersebut, ya, ketika terkena musibah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, tafadhal Rudi, ba'daha dibaca tufiyat. Naam, tufiyat fil Madinah. Beliau juga wafat di Madinah, ya. Tapi pada tahun 62